Tapi entah apa yang merasuki pemikiran dari Abdurrahman bin Muljam, akhirnya dia berencana untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, kayak kontras ya, kayak kontradiktif. Baru saja membunuh Ali bin Abi Thalib, salah satu penghuni surga, tapi kemudian juga tidak pernah lepas berzikir kepada Allah. Makanya saya teringat sebuah nasihat yang ditujukan oleh Imam Ibn Rajab, yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab kepada kita semuanya, termasuk saya. Kalau kita tidak mampu mengungguli orang-orang yang taat di dalam ketaatan dan amal mereka, maka kita bisa mendekati mereka dengan memperbanyak tobat dan istighfar kita kepada Allah. Kita akan melanjutkan kajian 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita paham betul bahwasanya tidak ada yang paling penting dan tidak ada yang paling kita butuhkan, dan tidak ada hajat yang paling besar yang ada pada kehidupan kita kecuali adalah bagaimana kita mendapatkan ridho dari Allah. Karena kita paham ridho Allah merupakan perkara yang besar. Siapapun yang telah mendapatkan hatinya, kehidupannya dengan keridhaan Allah, maka setiap masalah yang dia dapatkan akan ditolong oleh Allah dalam setiap perkara. Allah akan memberikan kepadanya bimbingan, Allah memberikan kepadanya petunjuk, Allah menjadikan hatinya lapang, Allah menjadikan hatinya tenang. Dia tidak pernah diliputi dengan ketakutan, dia tidak pernah diliputi dengan kekhawatiran, dan tidak pernah datang kepadanya kebimbangan ketika dia telah mendapatkan cinta dari Allah, karena cinta dari Allah berisi dengan petunjuk-petunjuk jelas pada kehidupan. Makanya inilah yang menjadikan kita terus ingin bagaimana kehidupan kita itu supaya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya yang kita harus lakukan kalau kehidupan kita itu menawarkan berbagai macam masalah dan problematika, tingkatkan ketakwaan kita, maka Allah yang menyelesaikan satu persatu masalah yang kita jumpai dan kita dapatkan. Makanya menyelesaikan masalah itu terkadang dengan kita fokus pada masalah itu, tapi jangan lupa meningkatkan ketakwaan kita, itulah yang akan menjadi paripurna dari setiap solusi yang kita akan dapatkan di balik setiap bertubi-tubi masalah dalam kehidupan kita. Dan itu tidak akan didapatkan kecuali adalah mereka yang senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah. Orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan kecintaan dari Allah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan keteguhan, dia mendapatkan kekuatan, dia mendapatkan arahan pada kehidupannya ketika dia telah diridhai oleh Allah. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya berkeinginan besar bagaimana kita mampu menjadi orang yang diridhai oleh Allah. Dan sesungguhnya diridhai oleh Allah itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan referensi ilmu yang benar. Karena agama ini merupakan agama yang dibangun dengan ilmu. Ini adalah agama yang dibangun dengan referensi. Itulah yang menjadikan akhirnya kita harus mempelajari ilmunya supaya kita tidak salah jalan. Banyak orang yang ingin mendapatkan cintanya Allah, tetapi justru mereka salah jalan. Mereka akhirnya tidak sampai kepada jalan menuju kepada Allah ketika setan itu memalingkan perjalanannya menuju kepada Allah dengan berbagai macam petunjuk-petunjuk yang salah. Dan ini yang kita khawatirkan. Banyak orang yang menuju kepada Allah tetapi mereka salah jalan. Saya ambilkan sebuah contoh. Bagaimana orang yang menuju kepada Allah itu mereka salah jalan ketika tidak mendapatkan referensi ilmu yang benar. Bapak dan Ibu tahu tidak siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Yang membunuh Ali bin Abi Thalib, yaitu yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Orangnya adalah dulunya orang yang solih. Bahkan ketika membunuh Ali bin Abi Thalib pun sebenarnya secara penampakan dia solih, kalau kesolihan itu dilihat hanya dari ibadah. Orangnya rajin ibadah. Orang ini pernah disebut soleh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai akhirnya beliau mendapatkan ilmu yang salah, referensinya salah, sampai akhirnya dia membenci Ali bin Abi Thalib, padahal Ali bin Abi Thalib salah satu penduduk surga. Ali bin Abi Thalib merupakan menantu kesayangan Rasulullah. Ali bin Abi Thalib itu istrinya penduduk surga, anak-anaknya menjadi penghulu di antara pemuda di surga. Itulah Ali bin Abi Thalib.
Tapi entah apa yang merasuki pemikiran dari Abdurrahman bin Muljam, akhirnya dia berencana untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia lumuri pedang, yang dia rencanakan pedang itu untuk membunuh Ali. Lalu ketika peristiwa sholat, akhirnya dia menghujamkan pedang itu kepada Ali bin Abi Thalib, yang menyebabkan wafatnya Ali bin Abi Thalib. Yang menarik adalah untuk kita ambil pelajaran. Ketika dia tertangkap, Abdurrahman bin Muljam ini kemudian ditangkap. Ketika dia berusaha kabur, lari, dia tertangkap. Maka kemudian dia akan mendapatkan kisos karena dia membunuh. Tapi yang menarik adalah seorang Abdurrahman bin Muljam itu tidak pernah lepas berzikir. Ya, tidak pernah lepas berzikir. Dia terus berzikir gitu. Sampai ada beberapa sahabat yang khilaf, kemudian dia dipukul, kemudian dia ditendang, tapi dia tetap berzikir terus kepada Allah. Padahal dia baru saja membunuh menantu kesayangan Rasulullah dan orang yang telah dinobatkan oleh Rasulullah sebagai salah satu penduduk surga, Ali bin Abi Thalib. Dia tetap berzikir terus itu. Sampai akhirnya ada salah satu sahabat yang mengancam. Ini nih habis membunuh Ali, tidak nampak sama sekali penyesalan. Sudah dipotong aja lidahnya supaya dia tidak bisa qomat kamit. Dan ketika dipotong, akan diancam dipotong lidahnya, baru diancam, maka dia baru ketakutan. Barulah kemudian orang itu bertanya kepadanya, kenapa kamu ketakutan ketika lidahmu akan dipotong? Maka dia berkata, kalau saya lidahnya dipotong, saya tidak bisa berzikir lagi kepada Allah. Masya Allah, kayak kontras ya, kayak kontradiktif. Baru saja membunuh Ali bin Abi Thalib, salah satu penghuni surga, tapi kemudian juga tidak pernah lepas berzikir kepada Allah. Padahal kita paham ya, yang menyakiti Rasulullah dan menyakiti keturunan Nabi dan menyakiti keluarga Nabi itu merupakan dosa yang sangat besar sekali di sisi Allah. Dan ternyata dia membunuh Ali, dan ketika dia membunuh Ali, dia tidak pernah merasa bersalah. Bahkan dia merasa benar ketika dia sudah mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Dan dia lakukan itu. Dan ini contoh. Kalau kita ingin menggapai rahmatnya Allah, tidak memakai referensi dan ilmu yang benar, maka yang kita khawatirkan adalah tindakan-tindakan yang kita anggap itu tindakan baik dan benar, tapi justru bertabrakan dan berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam wahyu dan hadis. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, oh kenapa kita harus mempelajari kitabnya Ustaz? Oh iya, karena kitab ini akan menyampaikan kepada kita bahwasanya di dalam kehidupan kita untuk mendapatkan ridhanya Allah, dipastikan ilmunya benar, dipastikan pemahaman sebagaimana yang disampaikan Nabi kepada para sahabat, dan dipastikan bahwasanya ketika kita ingin menggapai ridhanya Allah, tidak pernah lepas dari referensi kehidupan para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang mereka disebut sebagai generasi 3 pertama yang mendapatkan kesempurnaan, yang mendapatkan keutamaan di sisi Allah dan Rasulnya. Nah, itulah yang menjadikan kita memahami tentang pentingnya masalah ini. Kemarin kita telah mempelajari di antara salah satu karakteristik yang kita pelajari adalah karakteristik yang ke-12, yaitu adalah golongan yang ke-12, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah golongan orang mukmin yang kuat. Nah, kemarin telah kita pelajari al-mu'min al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'min al-dhaif. Sesungguhnya mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan setiap pada mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah itu tetap ada kebaikan. Artinya Rasulullah tidak menafikan bahwasanya kelemahan iman itu tetap mendapatkan kedudukan di sisi Allah, walaupun kedudukan orang mukmin yang lemah tidak sama dengan orang mukmin yang kuat di dalam ketaatan dia kepada Allah. Maka Rasulullah melanjutkan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Maka tamaklah dan rakuslah untuk mendatangkan perbuatan yang bermanfaat untuk dirimu, dan jangan lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah, dan janganlah kamu merasa lemah. Apapun yang telah kamu dapatkan, janganlah kemudian kamu mengatakan jikalau kemarin melakukan ini dan itu. Karena sesungguhnya siapapun yang suka mengatakan jikalau saya melakukan ini dan itu, berarti dia telah membuka amalan syaitan. Ini yang telah kemudian kita pelajari mukaddimah kemarin. Makanya dalam mukaddimah kemarin kita juga menyampaikan, yang kita sampaikan pada pertemuan yang pertama adalah meluruskan kembali dulu
bahwasanya yang dimaksudkan mukmin yang kuat itu dari sudut pandang apa? Apakah dari sudut pandang badannya yang atletis, ataukah dari sudut pandang makna yang lain? Karena persepsi di masyarakat kita adalah kalau menggunakan hadis ini selalu identik yang dikatakan mukmin yang kuat itu adalah fisik. Ya, fisiknya yang kuat, kemudian badannya yang mentekol atau atletis, kemudian perutnya yang six pack, itu lebih baik daripada mereka yang badannya tidak atletis. Padahal arti dari mukmin yang kuat itu tidak berkisar kepada kekuatan fisik, tetapi adalah kekuatan hati. Makanya ingat kan pada waktu pertemuan yang terakhir kita menampilkan tentang anak yang dalam kondisi diuji dengan kecacatan, tetapi dia tetap rajin datang ke masjid dan tidak pernah goib dan tidak pernah absen dari datang ke masjid. Dan itu walaupun secara penampakan mata dia tidak kuat, tapi secara keimanan dialah orang yang kuat. Jadi kekuatan yang dimaksudkan pada hadis ini yang menjadi dalil bahwasanya menjadi mukmin yang kuat itu dicintai oleh Allah. Mukmin yang kuat itu tidak didasarkan indikatornya kepada kekuatan fisik dan kekuatan jasad. Tapi mukmin kuat yang lebih dicintai oleh Allah, lebih diridai oleh Allah, yaitu adalah mukmin secara keimanan dan ketaatan mereka dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemudian sudah kita sampaikan dalam pertemuan yang kemarin. Makanya masih ingat tidak, saya kemarin menyampaikan sesungguhnya orang mukmin itu secara klasifikasi terbagi menjadi 3. Ada yang pertama, dzalimun li nafsihi. Ada orang mukmin yang karakternya itu spesifikasinya adalah zalim kepada dirinya. Dia zalim li nafsihi. Maka dia melakukan yang wajib, kemudian dia suka mendolimi dirinya mereka sendiri, suka mencampur adukkan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang keji. Tetapi dia tetap melakukan yang wajib. Orang yang semacam ini disebut zalimun li nafsihi. Dia tahu ini salah, dia tahu ini tidak benar, tapi tetap dilakukan. Walaupun di samping itu dia tetap melakukan ketaatan, perkara yang wajib tetap dilakukan. Walaupun dia tidak terlalu bersemangat dalam perkara yang sunnah, tetapi yang wajib-wajib dia kerjakan. Yang sangat kentara pada kategori spesifikasi dzalimun li nafsihi itu apa? Dia suka mencampur adukan yang benar dan yang salah, karena dia belum memiliki kekuatan besar untuk meninggalkan yang haram dan yang salah ketika dia termasuk orang yang mesti mendolimi diri mereka sendiri. Ini namanya dzalimun li nafsihi, dan bisa jadi kita termasuk pada kategori ini. Ada yang kedua, al-muqtasidun. Dia sudah melakukan yang wajib dan dia sudah meninggalkan yang haram, cuma dia belum memiliki kekuatan untuk selalu bergegas ketika dipanggil pada amalan-amalan sunnah. Jadi fokusnya pasti pada yang wajib dan fokusnya meninggalkan yang haram. Walaupun terkadang dia juga masih melakukan perkara yang makruh. Perkara makruh dilakukan, tapi kalau dia tahu itu haram ditinggalkan, tapi selama makruh masih dikerjakan. Maka orang yang semacam ini disebut al-muqtasid, orang-orang yang mereka berada pada golongan pertengahan. Jadi mereka melakukan yang wajib, tidak terlalu banyak melakukan yang sunnah, tapi ketika sudah di depan sesuatu, kalau sudah di antara batasan Allah dari perkara yang haram, dia berhenti. Dia tidak mau untuk menerjang yang haram, dan dia memiliki komitmen untuk meninggalkan yang haram. Tapi dalam perkara-perkara yang mubah, dalam perkara-perkara yang makruh, dia terkadang masih melakukan, karena dia berpandangan itu baru makruh, belum sampai pada yang haram. Orang semacam ini terkategori sebagai al-muqtasidun, berada pada golongan pertengahan dalam keimanan. Ada yang ketiga, yaitu adalah mereka yang disebut dengan sabiqum bil khairat. Ini puncak paling tinggi dalam keimanan, yaitu adalah mereka yang senantiasa bergegas di dalam kebaikan. Dia tidak hanya mencukupkan yang wajib, tetapi menambahnya yang sunnah. Dia bukan hanya meninggalkan yang haram, bahkan meninggalkan yang makruh. Orang-orang semacam ini telah jatuh cinta kepada urusan akhiratnya. Orang-orang semacam ini telah tertambat persiapan dia menuju kepada kehidupan di balik gundukan tanah. Makanya dia betul-betul menghibahkan dirinya, mewakafkan dirinya untuk melakukan yang wajib, untuk melakukan yang taat, lalu juga berkomitmen untuk mengamalkan yang sunnah. Selain itu pula, bagaimana dia berkomitmen untuk meninggalkan yang haram, bahkan yang makruh pun ditinggalkan. Bahkan perkara mubah pun dia tinggalkan untuk kehati-hatian. Ketika perkara mubah itu dikhawatirkan akan melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah. Inilah yang disebut dengan sabiqum
bil khairat. Orang yang mereka bergegas di dalam kebaikan. Makanya ketika ada klasifikasi ini, maka tugas kita apa? Dan klasifikasi ini berdasarkan kepada surat Fatir, surat yang ke-35, ayat yang ke-32. Summa aurasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidnillah. Sesungguhnya kami wariskan kitab ini kepada hamba yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ada yang sifatnya mendolimi diri mereka, ada yang sifatnya di pertengahan, ada sifat di antara mereka yang selalu bergegas menuju kepada kebaikan dengan izin Allah. Pada surat Fatir 32 inilah para ulama lalu mengklasifikasi iman menjadi 3. Dhalimun li nafsi, muqtasidun, sama sabiqum bil khairat. Tugas kita setelah mengetahui ini adalah, tugas kita itu apa Ustaz? Tugas kita adalah mendiagnosa kita ini berada pada yang mana. Apakah kita berada pada golongan dhalimun li nafsi atau golongan al-muqtasidun atau golongan sabiqum bil khairat. Kalau kita merasa bahwasanya kita berada pada golongan dhalimun li nafsi, ya apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah bagaimana kita tidak merelakan diri kita untuk jatuh pada perkara-perkara yang menghinakan kita di hadapan Allah. Lalu berupaya bagaimana kita memperbanyak taubat dan memperbanyak istighfar kita kepada Allah kalau kita merasa dhalimun li nafsi. Jadi orang kalau sudah merasa saya ini dhalimun li nafsi karena saya masih mencampur adukkan antara yang benar dan yang salah dan terkadang masih melakukan yang haram. Kalau seseorang itu merasa dirinya pada kategori dhalimun li nafsi, maka diperbanyaklah dia bertobat kepada Allah dan diperbanyaknya dia kemudian beristighfar kepada Allah. Makanya saya teringat sebuah nasihat yang ditujukan oleh Imam Ibn Rajab, yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab kepada kita semuanya termasuk saya. Kalau kita tidak mampu mengungguli orang-orang yang taat di dalam ketaatan dan amal mereka, maka kita bisa mendekati mereka dengan memperbanyak taubat dan istighfar kita kepada Allah. Jadi kalau kita merasa bahwasanya diri kita pada derajat keimanan, kita ini berada pada derajat keimanan yang lemah ketika kita dhalimun li nafsi. Lalu kita melihat siapa sih orang-orang yang berkategori sebagai sabiqum bil khairat. Ya kan, antara kita sama orang yang berada pada kategori sabiqum bil khairat terbentang jarak yang cukup jauh. Kalau kita tidak bisa mengungguli orang yang berada pada kategori sabiqum bil khairat dalam hidupnya, maka dekatilah mereka dan unggulilah mereka di dalam taubat dan istighfar. Dan itu merupakan jalan pintas untuk mendekatkan dhalimun li nafsi kepada sabiqum bil khairat. Kalau kita tidak bisa berlomba-lomba dengan ketaatan, maka kita berlomba-lomba dengan taubat dan istighfar kita kepada Allah dengan taubat nasuha dan istighfar dari hati yang khusyuk. Itu caranya kita untuk mendekati. Karena tidak ada yang kita butuhkan kalau kita menjadi orang yang merasa diri kita ini adalah dhalimun li nafsi. Kalau kita merasa diri kita dhalimun li nafsi, tidak ada yang dibutuhkan oleh orang yang dhalim kepada dirinya kecuali memperbanyak taubat dan istighfar. Karena fungsinya taubat dan istighfar itu adalah menghilangkan kotoran pada diri kita. Karena filosofnya taubat dan istighfar itu kayak deterjen yang menghilangkan dekil, noktah, dan kotoran pada baju yang sering dipakai oleh manusia. Jadi fungsinya istighfar dan fungsinya taubat itu membersihkan kotoran dan noktah. Makanya kemudian ketika kita merasa setelah kita dipetakan di dalam surat Fatir 32, bagaimana kemudian Allah membagi manusia menjadi 3, maka kalau kita merasa dhalim li nafsi, ayo kita memperbanyak taubat, ayo memperbanyak istighfar. Taubat dan istighfar itu bisa menjadikan kita mendekati kepada derajatnya sabiqum bil khairat ketika kita betul-betul khusyuk di dalam kita bertaubat dan khusyuk di dalam kita beristighfar. Dan itu yang kemudian kita harus mengerti. Makanya setelah kita memahami ini, tentunya kemudian kita lalu bertanya, apa sih yang kita lakukan Ustadz? Apa yang harusnya kita lakukan supaya kita gitu keimanannya betul-betul kuat?
ketaatan kita itu betul-betul menjadi kuat sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ilallah. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Apa yang kita lakukan supaya memperkuat keimanan kita, lalu mengupgrade keimanan kita supaya kita menjadi mukminul qawi sebagaimana yang disampaikan Rasulullah di dalam hadis riwayat Muslim ini? Maka kemudian para ulama lalu menyampaikan mukmin yang kuat itu didasarkan kepada dua. Jadi mukmin yang kuat itu ketika dia kuat di dalam ketaatan itu didasarkan kepada dua. Satu, didasarkan kepada ilmunya, dan yang kedua didasarkan kepada amal solihnya. Ya. Jadi kalau kemudian kita akhirnya memahami, oh berarti mukmin yang kuat itu berarti kalau kita merasa dzalimun li nafsi, kita pengen upgrade selain kita bertaubat dan beristighfar, apa yang kita lakukan untuk mengupgrade keimanan kita supaya keimanan kita layak untuk disematkan dengan mukmin yang kuat, yang lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maka menjadikan kekuatan keimanan itu tidak akan bisa kita peroleh sampai kita melakukan dua. Pertama, memperhatikan kembali ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan, dan memperhatikan amal soleh yang kita kerjakan. Nanti itulah yang menjadikan upgrade keimanan kita menjadi bertambah di sisi Allah. Mungkin dari zalim li nafsih akan menjadi muktasid, dari muktasid akan menjadi sabiqum bil khairat. Ya. Maka kemudian kita bicara dulu ilmu. Berarti salah satu di antara perkara yang mengkuatkan perjalanan kita menjadi mukmin yang kuat itu ilmu. Iya, ilmu. Karena memang mukmin yang kuat di dalam ilmunya itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah secara keilmuan. Ya. Karena ilmu itu merupakan pembeda. Makanya Allah tidak pernah makanya kemudian kita mendapati bahwasanya Allah memuliakan orang berilmu lebih tinggi beberapa derajat daripada orang yang tidak berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang yang berilmu orang yang beriman yang memiliki ilmu daripada orang yang beriman yang tidak memiliki ilmu itu beberapa derajat. Berarti menunjukkan kepada kita kekuatan yang pertama di dalam menunjukkan bagaimana kita bisa menjadi mukmin yang qawi adalah keilmuan kita ini harus kuat. Terutama ketika kita hari ini hidup pada zaman fitnah. Ketika hidup pada zaman fitnah itu konsekuensinya apa? Semuanya itu sekarang abu-abu. Kalau kita tidak punya ilmu, maka tidak ada obat getirnya zaman fitnah. Ketika semuanya itu tidak jelas dan buram, ketika banyak berseliweran framing, narasi yang justru mendiskreditkan kebenaran, kalau kita tidak punya ilmu, kita pasti akan menjadi korban dari kebatilan yang terbungkus dengan berbagai macam pencitraan yang tanpa indah, tetapi tujuan dari pencitraan itu adalah mencabut seseorang dari jalan kebenaran. Dan tidak ada yang bisa untuk mengetahui alurnya kebatilan kecuali orang yang punya ilmu. Ya, makanya matinya orang yang berilmu bagi syaitan, bagi iblis lebih disenangi daripada matinya 1000 ahli ibadah. Itu lebih disenangi. Kenapa iblis itu lebih mencintai 1000 ahli ibadah daripada satu orang yang berilmu? Karena 1000 ahli ibadah kalau dia tidak ditopang dengan ilmu yang benar, maka sesungguhnya lemah referensinya. Makanya akhirnya dia bisa menjadi apa? Dia hanya menjadi korban dari kebodohan dia ketika dia hanya beribadah tapi tidak pernah menambahkan ilmu pada kehidupan dia. Makanya grade yang kita harus perhatikan kalau kita ingin menjadi mukmin yang qawi itu adalah berilmu. Terus dikaji kebenaran, yang benar bagaimana, yang batil bagaimana, dan tentunya barometernya dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah. Dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah, indikatornya di situ. Makanya kewajiban kita mencari ilmu merupakan kewajiban yang tidak bisa terbantahkan dengan apapun. Ya? Makanya sampai kemudian kita mendapati apa yang pernah disampaikan oleh Abdullah bin Umar, majlisu fikhin, Abdullah bin Mas'ud, majlisu fikhin khairu min ibadati sittina sanatan. Kamu mempelajari ilmu sampai kamu paham itu lebih utama daripada ibadah sunnah selama 60 tahun. Itu ilmu. Karena dengan ilmu kita akan tahu apa yang kita ucapkan, dengan ilmu kita akan tahu apa yang kita perbuat. Coba kalau kita nggak ngerti ilmu, kita tidak akan mengetahui ini dajjal. Bagaimana kita bisa menjadi mukmin yang kuat kalau akhirnya menjadi korbannya dajjal?
Dan sudah sering saya nyampaikan ya, sebelum munculnya dajjal besar akan bermunculan dajjal-dajjal kecil. Yang kata Rasulullah ada 30 dajjal-dajjal kecil. Penyebutan angka 30 oleh Rasulullah itu hanya penyebutan bukan untuk membatasi. Penyebutan angka 30 untuk menunjukkan lil kasroh, saking banyaknya dajjal-dajjal kecil sebelum munculnya dajjal besar. Dan tidaklah berkolaborasi dajjal-dajjal kecil sebelum munculnya dajjal besar, kecuali mereka berkolaborasi untuk merenggut apa yang paling berharga dalam kehidupan manusia. Dan apa yang paling berharga dalam kehidupan manusia? Yang paling berharga dalam kehidupan manusia itu bukan rumah, karena rumah itu bagi dajjal itu remeh, murahan. Bukan rekening, bukan harta kita, karena harta kita, finansial kita itu murahan di hadapan dajjal. Tapi yang ditangkap oleh dajjal dan direnggut serta dirampas oleh dajjal itu sesuatu yang paling berharga. Dan yang paling berharga itu adalah kebenaran. Makanya kemudian menjadi mukmin yang kuat itu pertama kali itu harus memperhatikan ilmunya. Karena ilmulah yang akan menjadikan kita selamat dari framing. Ilmulah yang akan menjadikan kita selamat dari zaman fitnah. Sekarang itu zaman fitnah. Kenapa kok disebut zaman fitnah? Ada 11 makna. Kenapa zaman itu disebut dengan fitnah? Tapi salah satu di antara konsekuensi makna yang menyertai kata fitnah itu artinya apa? Samar-samarnya antara yang benar dengan yang salah. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Dan tidak ada yang bisa untuk mengobati kita ketika zaman itu sudah muncul kecuali dengan ilmu. Karena obat dari getirnya zaman fitnah itu ilmu. Ya, itu ilmu. Ya. Makanya kemudian di sini kita mendapati sekarang itu, Pak, bukan hanya masalah kebenaran dan kebatilan. Kita mengenali jenis kelamin laki-laki dan perempuan hari ini aja susah kok. Ya atau tidak? Kita sangka perempuan ini ternyata laki. Kita sangka laki-laki, ternyata perempuan. Hanya untuk mengenali jenis kelamin aja kita sulit hari ini. Kalau hanya mengenali jenis kelamin aja sudah sulit bagi kita karena pekatnya zaman fitnah. Dan zaman fitnah itu diterangkan oleh Rasulullah itu sebagaimana malam yang begitu gelap gulita. Sampai Rasulullah mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kakita ilailil mudlim asbaha rajulu mu'minan wa amsa kafiran wa amsa mu'minan wa asbaha kafiran. Bergegaslah kalian untuk beramal sebelum datangnya zaman fitnah. Sebagaimana kepingan malam yang begitu gelap gulita menyelimuti kehidupan manusia. Saking gelapnya kehidupan manusia pada zaman itu, kata Rasulullah, bukan gelap lightingnya ya, bukan gelap lampunya, tapi gelapnya referensi pada saat itu. Sampai ada orang yang pagi harinya beriman, sore harinya sudah kafir. Sore harinya beriman, pagi harinya sudah kafir dan menjual kehormatan agamanya hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Ya bi'adinahu bi'aradin minat dunia. Jadi mukmin itu kemudian ketika menjadi mukmin itu apa? Menjadi mukmin yang kuat itu adalah ketika menjadi mukmin yang kuat itu berdasarkan kepada ilmu. Ya, karena iman dan ilmu itu sesuatu yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan, sebagaimana sholat dengan membaca Al-Fatihah, sebagaimana wudhu dengan urutan tartibnya. Itu kan syarat rukunnya, tidak bisa terpisahkan. Agama ini agama ilmu. Ya, Allah ingin diibadahi dengan ilmu. Makanya Allah turunkan wahyu, Allah utus kepada kita Nabi dan Rasul supaya kita mengikuti petunjuk dengan ilmu. Tidak akan bertambah keimanan kecuali dengan ilmu. Berapa banyak ibu-ibu sekarang dan bapak yang sekarang ikut kajian di Majelis Taklim Ciniru. Kalau kita perhatikan dulu sebelum kita berilmu, banyak perkara yang kita anggap boleh-boleh aja. Kan gitu ya. Dulu kalau kita sebelum ngaji, ngerasanya kehidupan itu semuanya boleh. Yang nggak boleh itu pokoknya minum khamar, membunuh, berzina. Tapi setelah kita mengkaji ilmu, akhirnya kita ngerti batasan-batasannya Allah. Dan akhirnya dikit demi sedikit kita mulai memperbaiki kehidupan kita. Yang dulunya kita suka ngolok-ngolok sesuatu yang kita anggap lucu gitu ya, yang kita anggap mungkin naif gitu. Ternyata apa yang dulu kita anggap naif, ternyata memang itu adalah bagian dari kebenaran yang harus diikuti. Itu namanya ilmu. Ketika ilmu itu memberikan kekuatan. Makanya kalau kita bicara al-mu'minul qawi, mukmin yang qawi, mukmin yang kuat, khairun wa ahabba ilallah minal mu'min al-dhaif. Sesungguhnya mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Itu tidak bisa didapatkan kecuali pertama kali yang membuat kita kuat secara keimanan, kemukminan,
yaitu adalah ketika kita memiliki ilmu.